Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas topik pertemuan ke-6 di bab 6. Kita membahas tentang pengangguran. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita bahas dulu apa sih definisi pengangguran. Kalau berdasarkan yang saya kutip dari Menkyu tahun 2014, pengangguran itu adalah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tapi dia tidak bekerja. Ya. Fokusnya di sini adalah angkatan kerja. Apakah seorang pensiunan itu masuk pengangguran? Tidak, karena dia sudah melewati usia angkatan kerja, dia sudah tidak produktif. Ya. Jadi pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja. Pada bab ini, pendekatan pengangguran ini melalui dua mekanisme pemberian upah. Yang pertama, ini adalah teori upah efisiensi. Itu ada di dalam bab 6, di bagian pertengahan, saya lupa halamannya. Jadi sambil dibuka silakan. Teori upah efisiensi itu adalah memberikan tingkat upah setinggi mungkin dengan tujuan buruhnya ini bisa lebih produktif, tenaga kerjanya ini lebih produktif. Jadi kalau misalnya seorang pengusaha memberikan upah di atas titik keseimbangan, misalnya 10 juta, dia menganggap bahwa oh, tenaga kerja saya ini akan lebih produktif, dia jadi nggak pernah bolos, dia makan makanan yang bergizi, dia sehat, kemudian konflik di dalam keluarganya ini menjadi lebih minim. Ya, dia nggak pernah berantem sama istrinya, mood dalam bekerja ini menjadi sangat baik. Nah, ini teori upah efisiensi. Sebenarnya pengusaha mana sih yang nggak mau punya karyawan yang loyal sama bosnya gitu loh. Ya. Jadi dengan memberikan upah efisiensi ini diharapkan produktivitas ini akan menjadi lebih tinggi. Hal ini sebenarnya juga diamini oleh Ketua Apindo tahun 2017, waktu itu ketuanya adalah Pak Sofyan Wanadi. Pak Sofyan Wanadi bilang, sebenarnya buruh ini mau minta upah berapapun, ini akan saya kasih. Mau minta 10 juta pun akan saya kasih. Tapi tolong produktivitasnya ini naik. Ini kata Pak Sofyan Wanadi. Artinya pengusaha ini senang sebenarnya ngasih upah tinggi. Tapi yang diminta produktivitasnya ini juga harus naik. Ya. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Apakah berlaku demikian? Tantangannya banyak, ya, liburnya banyak, cutinya banyak. Ada apa lagi? Cuti hamil. Mau muncul lagi cuti, mohon maaf ini yang ibu-ibu nih ya, cuti masa menstruasi ini mau juga muncul. Ini tantangan juga. Ya. Dan mereka harus tetap dibayar. Jadi teori upah efisiensi ini tidak selamanya ideal diterapkan pada negara-negara tertentu. Nah, ada satu teori lagi, mekanisme pemberian upah, ini yang disebut oleh Menkyu sebagai teori kemaslahatan. Ini saya gambarkan pada kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana ada dua sumbu di sini. Sumbu W ini artinya wage atau tingkat upah, L-nya ini labor atau tenaga kerja, ya. Ada kurva permintaan, lalu penawaran. Wage ini adalah tingkat upah. Ya, kalau di Indonesia ini bisa disebut sebagai upah minimum. Upah minimum tertinggi di Indonesia saat ini di Bekasi, 5.300.000. Anda kalau lulus kerja di Bekasi ya paling sedikit segitu. Tapi kalau mau buka usaha di Bekasi artinya harus menyiapkan 5.300.000 untuk ngopeni satu karyawan. Kalau DKI itu 4,9 sekian, ya anggaplah ini 5 juta ya, kita kasih 5.000 di sini. Demand ini adalah permintaan tenaga kerja atau jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. S ini supply adalah jumlah tenaga kerja yang, ya ini jumlah tenaga kerjanya.
Kalau pada titik keseimbangan, pada tingkat upah 5.000, ini antara supply dan demand, orang yang melamar pekerjaan dan lapangan pekerjaan yang tersedia, ini sama. Artinya nggak ada yang nganggur di sini. Ya. Yang melamar ini jumlahnya X, jumlah lapangan pekerjaan tersedia ini juga X. Ini titik idealnya. Nah, sekarang tantangannya, setiap May Day, 1 Mei, pemerintah kita biasanya menaikkan upah buruh, atau tuntutan buruh itu juga pasti salah satunya ada minta kenaikan upah minimum. Atau kita naikkan saja dari 5.000 ke 5.300 misalnya di sini ya. Apakah ini mencapai titik keseimbangan? Tidak. Ya. Ada gap di sini. Dimana kalau kita lihat di kedua kurvanya ini sudah tidak berada pada titik tengah ini. Ya. Ada selisih di sini. Yaitu jumlah demand tidak lebih banyak dari jumlah supply. Apa nama titik di sini? Itu namanya yang diarsir, namanya yang pengangguran, Pak. Oh iya, betul. Ini wilayah pengangguran. Ya, artinya jumlah orang yang menganggur ini sekian. Sekarang gimana kalau kita naikkan ke angkanya sampai ke 6 juta misalnya? Apa yang terjadi di sini? Pengangguran tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Ya, wilayah yang diarsir ini tambah tebal. Ini hanya sebatas kenaikan upahnya saja. Oh iya dong, Anda kalau sebagai bos pengusaha, Anda ada kenaikan upah minimum, Anda menambah jumlah tenaga kerja atau mengurangi? Dikurangi dong. Tadinya bisa 5 juta bisa mempekerjakan 100 karyawan, ketika naik ke angka 6 juta, apakah tetap 100? Ya tidak, nambah pun enggak. Pilihannya tetap atau dikurangi kan gitu ya. Ini kesimpulan yang saya kira sangat-sangat realistis. Ketika upah minimum ini dinaikkan, ini akan menyebabkan angka pengangguran menjadi bertambah. Padahal ini hanya sebatas kenaikan upah buruhnya saja. Apakah jumlah pelamar kerja tidak bertambah setiap tahunnya? Bertambah. Anda lulus kapan? 2019. Bukan, maksudnya lulus kuliah. 2030 berapa? 28. Oh, 27, 28 ya. Satu angkatan ada berapa orang? 200. Oke. Satu UIN berarti 5 fakultas. Ya katakanlah 1.000 orang. 1.000 orang ini mereka melamar kerja semua. Ya kan ya? Ini menyebabkan supply-nya ini dia bergerak kemana? Bergerak kemana? Penambahan tenaga kerja menyebabkan kurva supply bergerak ke kanan. Oke, good. Supply 1 dia pindah ke supply 2. Kalau kurva sudah lahir kurva yang baru, maka kurva yang lama ini akan hilang. Apa yang terjadi? Penganggurannya tambah atau berkurang? Bertambah. Terus gimana supaya S-nya ini, supply-nya ini tidak bergerak ke kanan? Yang lulus diapain ini? Diapain snacknya ketika wisuda ini? Yang lulus gimana? Oke, baik. Berarti kan PR pemerintah kita harus membuat kebijakan yang menggeser supply-nya ini geraknya kemana? Ke kiri. Demand-nya ini geraknya ke atas, kan gitu ya. Pertanyaannya gimana Anda lulus tapi tidak ikut menggerakkan supply-nya ke kanan? Ya sebelum lulus, baiknya Anda menjadi seorang wirausaha.
Wirausaha ini kan dia tidak hanya membuka pekerjaan untuk diri dia sendiri, tapi dia juga buka pekerjaan untuk orang lain. Ya kalau wirausaha ya tadinya S-nya di sini ya mungkin gesernya ke sini lah, nggak parah-parah amat gitu loh. Ini kan PR satu ya, S-nya ini performanya ini harus dijaga. Kemudian apa yang terjadi pada tingkat upah? Anda setuju? Upah naik signifikan dari 5.000 ke 6.000? Setuju aja ya, sebagai pelamar kerja setuju ya. Tapi pada kondisi pemangku kebijakan makro, ini kondisi kenaikan upah yang sangat-sangat tidak ideal. Inilah jawaban kenapa pemerintah kita kalau menaikkan upah minimum itu tidak pernah signifikan. Naiknya berapa sih upah minimum? 100, 200 kan gitu ya. Karena pemerintah kita tahu ketika naiknya signifikan, ini akan menyebabkan angka pengangguran juga naik signifikan. Ini disebut sebagai teori kemaslahatan milik Menkyu, bahwa pemerintah di sini posisinya itu juga harus berada di tengah. Tidak boleh pemerintah kita ini, ya artinya gini, kalau upah minimum diturunkan itu mungkin nggak? Dari 5.000 turun ke 4.000. Anda gubernur berani nggak nurunin upah minimum? Ya enggak lah, dibakar kantor nanti. Berani. Ini pokoknya pemerintah kita harus tetap menjaga upah minimum naiknya ini tidak boleh signifikan. Apa dasarnya upah minimum itu naik? Adanya. Kenapa sih buruh itu minta upah minimumnya itu naik? Ya dia merasa bayar sekolah tambah mahal, beli beras mahal. Ya berarti kan ini performanya ini juga harus dijaga, dasarnya berangkat dari sini dulu. Ya. Oleh karena itu, Anda harus lebih cermat ketika 1 Mei, ketika buruh minta kenaikan gaji sangat signifikan, Anda sudah tahu jawabannya. Apa saja permintaan buruh? Banyak sekali teman-teman. Ada yang minta uang parfum, ya. Waktu itu juga diwawancarai seorang suami istri, dua-duanya ini buruh pabrik. Suaminya ini demo, istrinya di rumah. Istrinya diwawancara, ibu kenapa mendukung suami itu untuk menaikkan upah? Oh iya kan ini saya untuk bayar cicilan rumah, saya untuk bayar pembantu, untuk macam-macam. Jadi item-itemnya ini banyak, lifestyle-nya ini sudah berubah. Artinya memang ya kalau bicara ekonomi konven, saya kira rasa syukur itu nggak berlaku ya, kita realistis saja ya. Artinya memang kondisi inflasi dan kebijakan makronya ini memang harus tetap dijaga ya. Baik, untuk hari ini saya kira cukup. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman membuat tugas, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugasnya ini sudah saya bagikan berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi di pertemuan pertama dulu. Tugas yang saya berikan yaitu menghimpun data angka pengangguran dari level Asia, Eropa, dan Afrika. Ya, nanti silakan dirangkum, kemudian dikaitkan dengan Indonesia perbedaannya seperti apa. Gitu ya, dikumpulkan ke email saya maksimal H-1 sebelum perkuliahan hari dimulai. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.